Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan limpahan rahmat sehingga sore hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita mengkaji ilmu nahwu dari matan al-Ajurumiyah disertai syarah oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Naam, kita masih dalam frame atau bingkai tawabi', bahwasanya pada pertemuan-pertemuan lalu kita membahas tabi' na'at ya yang mengikuti man'ut, kemudian juga kita membahas atof ya. Walaupun pembahasan intinya itu adalah tentang ma'tuf. Baik, di sini kita akan bahas dua bab yaitu taukid dan juga badal. Naam. Baik. Bahwasanya taukid ini bagian dari tabi' juga ya. Taukid merupakan bagian dari tabi' juga. Qala al-musannifu rahimahullah taala al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah berkata bab taukid. Nah, kita akan definisikan ya. Kita akan definisikan taukid dari dua ta'rifan atau dua definisi, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Ya, secara etimologi atau bahasa, na'am lughatan, ya, dia bermakna at-taqwiyah. Nah, at-taqwiyah artinya adalah penguatan, ya, penguatan. Nah, dan kalau secara istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, ya, langsung at-tauqidu, ya, nah, tabi'un lil muakkad. Taukid itu adalah kata yang mengikuti muakkad. Muakkad itu maknanya kata yang dikuatkan, ya. Fi raf'ihi pada rafa'nya, wa nasbihi pada nasabnya, wa khafdihi pada khafatnya, wa ta'rifihi dan pada ma'rifatnya. Nah, jadi hanya dua sisi saja taukid mengikuti muakkad atau taukid mengikuti apa? Matsbu, kata sebelum yang ingin dikuatkannya. Yaitu dari segi i'rabnya mencakup tiga i'rab, rofa, nasab, khafat. Kalau muakkadnya rofa maka taukidnya rofa. Kalau muakkadnya nasab maka taukidnya nasab. Kalau muakkadnya khafat maka taukidnya pun khafat. Dan juga di sini apa? Ta'rif. Ya, ini sisi kedua pengikut sertaan taukid kepada muakkad atau kata sebelumnya. Yaitu apa? Harus ma'rifat. Nah, berarti kalau muakkadnya nakirah bisa tidak? Tidak bisa. Harus dima'rifatkan terlebih dahulu. Nah, Al-Imam Nuwajurum berkata lagi, wa yakunu bi alfazin ma'lumatin. Ya. Dan taukid itu menggunakan lafal-lafal yang telah ditentukan. Nah, ya. Adanya lafal-lafal yang telah diketahui, wahia, dan inilah lafal taukid. Yang pertama nafas, yang kedua ain, yang ketiga kullu, dan yang keempat adalah ajma. Wa tawabi'u ajma. Nah, ada pengikut sertaan ajma. Jadi nanti setelah lafal taukid ajma, kita bisa mengikut sertakan tiga lafal lagi setelahnya. Yaitu apa? Akta, abta, dan absa. Gitu ya. Akta, abta, dan absa. Takul, Al-Imam Najuru memberikan contoh. Ya, di mana kalimat rofa terlebih dahulu beliau contohkan koma zaidun nafsuhu. Artinya apa di sini? Koma zaidun nafsuhu. Koma adalah fi'il, kata kerja. Zaidun isim karena apa? Diakhiri tanwin. Dan kalau kita lihat ini adalah model kalimat jumlah fi'liyah namanya. Koma kalau kita ingin i'rab
dia apa? Fi'lun madin mabniun alal fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un bidomatin zahiratin. Atau bisa juga dengan model yang berbeda. I'rabnya Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah az-zahirah ala akhirih. Taib. 6 ya. Nah, di sini yang menjadi taukid adalah lafal nafs. Lafal nafs, nafsuhu. Nah, setiap lafal taukid harus terikat dengan domir yang kembali kepada muakkad. Karena Zaid di sini menjadi muakkadnya nafas dan bentuknya dia mufrad mudzakkar, maka domir yang mengikat taukidnya yaitu domir hu. Di mana domir hu ini apa? Domir ghaib ya untuk mudzakkar yang mufrad, cocok kepada Zaid. Ya, berarti arti dari terjemah dari kalimat qama Zaidun nafsuhu apa? Ya, telah berdiri Zaid sebenar-benarnya Zaid. Berarti apa? Zaid betul-betul telah berdiri demikian. Dan kalimat nasab mewakili dengan jamak di sini. Ra'aitul qaum ya, dia menunjukkan kepada banyak. Nah, ya, ra'aitul qauma dan dia nasab qauma sebagai apa? Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Maka taukidnya itu adalah kullu. Oke, kullu tidak bisa nafsu. Nah, ya, kullu. Dan domir yang terikat dengannya pun juga harus domir jamak yang kembali kepada mu'akkad, yakni kembali kepada kaum. Kulluhum. Afwan, kullahum. Ya, kullahum. Nah, dia di fathah. Ya, karena apa? Mengikut i'rabnya kepada kaum. Nah, ya. Kemudian ada yang jir contohnya. Marartu bil qaumi ajma'in. Nah, di sini menggunakan lafal ajma'in. Ya, lafal ajma'in. Nah, ajma' ini i'rabnya dia ikut kepada jamak mudzakkar salim, layaknya angka yang puluhan. Jadi ketika rofa dengan wawu, ketika nasab jar dengan ya, gitu ya. Berbeda dengan kullu maupun nafsu. Nah, dia mah i'rabnya layaknya isim mufrad, ya. Dengan apa? Dengan harokat, rofa dengan doma, nasab dengan fathah, ya kan jir dengan kasrah, gitu. Kalau kaum di sini jir marartu bil qaumi gitu. Kita makainya kul ya. Maka apa? Kullihim nanti jadinya. Marartu bil qaumi kullihim. Nah, kalau di sini kaumnya menggunakan ajma, berarti dia mengikut sertakan kepada dia ikut serta irobnya kepada apa? Kepada jamak mudzakkar salim. Marartu bil qaumi ajma'ina. Nah, kita bisa mengikut sertakan akta, abta dan absa. Ya. Ajma'ina, akta'ina, abta'ina, absa'ina. Seperti itu. Baik. Kita baca di sini. Qala syarihu wafaqahullah. Syekh Saleh Al-Utsaimin berkata di sini, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau dan tentunya juga semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua yang mempelajari Hadza tabi'u ats-tsalitsu. Nah, ya. Ini merupakan tabi yang ketiga. Minat tawabi'i al-arba'ati. Dari tabi' yang empat. Wahwa dan dia adalah taukid. Walahu naw'ani. Dan taukid di sini punya dua pembagian, dua macam. Nah, ya. Macam yang pertama ini adalah at-taukid al-lafzi, at-taukidul lafzi. Di mana penguatan atau penegasan, penekanannya itu dengan apa? Dengan lafal yang sama, caranya diulang-ulang. Ya, caranya apa? Diulang-ulang. Nah, wa yakunu bitakriril lafzi. Yaitu dengan cara apa? Ya, dengan cara takrir, diulang lafalnya, lafal yang sama. Wa i'adatihi bi'ainihi. Nah, mengulang lafal yang sama. Au muradifihi. Kalau kita tidak mengulang lafal yang sama, bisa juga ya caranya dengan mengulang sinonim atau persamaan katanya gitu. Ya. Kakaulika seperti perkataanmu akhaka falzamhu ya fal falzamhu
Nah, saudaramu, saudaramu, fal, falzamhu. Nah, ya. Nah, nah, ilzam saudaramu, saudaramu, maka temanilah saudaramu tadi terus menerus ya. Nah, konsistensi, ilzam. Nah, ilzam itu fil amr. Nah, ya. Dari kata apa? Lazima, yalzamu. Nah, lazima yalzamu, luzuman, lizaman. Nah, ya. Ini masdar ghairu mim. Nah, ya. Masdar ghairu mim. Dia apa? Luzuman. Luzuman. Atau bisa juga ada dua masdarnya. Lizaman. Gitu. Lazima yalzamu luzuman. Lizaman. Kalau masdar mimnya bagaimana? Malzaman. Nah, ya. Malzaman. Nah, ya. Malzaman. Jadi lazima yalzamu luzuman lizaman malzaman lazimun itu isim fa'il, isim maf'ulnya adalah malzumun. Nah, fil amarnya adalah ilzam ya. Nah, ilzam fil amarnya. Taib. Di mana akhoka atsaniyah, akhoka yang kedua, nah di sini dia menjadi taukid liqaulika untuk perkataanmu akhoka yang pertama. Diulang ya. Nah, taib. Untuk jenis taukid yang pertama ini, saya akan tambahkan faidah bahwasanya pengulangannya itu bisa ada lima. Nah, ya, bisa mengulang lima hal. Bisa mengulang isim zahir. Nah, taruh di sini taukid lafzi. Yang pertama pengulangannya itu adalah pengulangan isim zahir. Contohnya adalah ya, isim zahir jaa zaidun zaidun. Nah, di mana yang diulang di situ adalah isim Zaid. Nah, ya, kata Zaid. Zaid yang kedua tentunya taukid ya pada Zaid yang pertama. Nah ini kan pengulangan isim zahir, berarti bisa ya. Begitu pula dalam sebuah syair ya, dalam sebuah syair akhaka akhaka inna man la akhahu afwan illa man la akha lahu. Maksud di sini akhaka. Nah, ini kan isim zahir kedua-duanya. Nah, di mana akhaka diulang lafalnya untuk menguatkan yang pertama. Akhaka inna. Nah, inna man la akha lahu. Jagalah saudaramu. Sama nanti konsekuensi maknanya kepada ilzam, pengilzaman. Ya, jagalah saudaramu. Inna man la akha lahu, sesungguhnya orang yang tidak memiliki saudara, ya, itu kasain. Ini bagus syairnya. Kasain, apa artinya kasain? Seperti orang yang pergi. Nah, ya, pergi ilal haija.
Nah, ilal hijah, pergi ke peperangan. Hijah bi ghairi silah. Nah, bi ghairi silahin, tanpa membawa senjata, ya, tanpa membawa senjata. Nah, nah, kalau kita ingin i'rab syair ini, akhoka yang pertama menjadi apa? Ya, akhoka yang pertama di sini dia menjadi maf'ul bih. Nah, dia menjadi maf'ul bih. Loh, mana amilnya? Nah, dia menjadi maf'ul bih lil fi'lil mahdzuf, ya. Nah, dia menjadi maf'ul bih bagi fi'il yang di mahdzuf. Takdirnya apa? Takdirnya yang tadi saya katakan yaitu ilzam. Nah, dari kata tadi lazima yalzamu luzuman lizaman, ya. Nah, lazima yalzamu luzuman lizaman, malzaman lazimun malzumun ilzam. La talzam. La talzam ini fi'il nahinya. Naam, malzamun. Naam, itu isim zaman atau makannya. Naam. Barakallah fik. Nah, ini isim zahir. Berikutnya, taukid lafzi yang kedua, selain bisa mengulang isim zahir, ya, dia bisa mengulang apa? Isim domir. Nah, dia bisa mengulang isim domir. Contohnya itu ada di dalam Al-Quran. Ya, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah di surah Al-Baqarah. Ya, kami berfirman, ya Adam, wahai Adam. Nah, uskun anta, diamilah oleh kamu. Ya, diamilah oleh kamu. Anta di situ. Nah, ya, wa zaujukal jannah. Anta di sini. Padahal sudah ada domir anta di mana? Ya. Nah, sudah ada domir anta di dalam kalimat uskun. Taib. Kemudian bisa mengulang fi'il, ya. Bisa mengulang fi'il. Nah, ya. Contoh yang tadi bisa jaa Zaidun. Nah, ya. Artinya apa berarti? Sungguh telah datang Zaid. Jangan telah datang Zaid. Nah, tidak demikian. Ya. Dan bisa juga pengulangan huruf, ya, pengulangan huruf. Nah, pengulangan huruf. Contoh di dalam syair, ya, dalam syair, la abuhu. Nah, la abuhu bihubbi basnata innaha. Ini syair Ghazal, ya. Nah, bihubbi innaha. Syair Ghazal. Nah, la artinya apa? Aku tidak akan menyebarkan. Nah, ya, aku tidak akan menyebarkan. La abuh bihubbi, eh, kecintaan. Naam, kecintaan kepada basnah. Nah, nah, dan seterusnya. Di sini ada dua huruf yang diulang yaitu huruf la. La yang kedua ini menjadi taukid untuk la yang pertama. Nah, dan taukid lafzi ini juga bisa mengulang jumlah, ya. Ja'a Zaidun bisa demikian. Barakallahu fiik. Berikutnya, ya, yang kedua adalah at-taukidul ma'nawi. Nah, taukid makna berarti dia menggunakan lafal-lafal taukid yang tadi sudah ditentukan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Ada an-nafsu, ada kullu, dan ada ajma, ya kan? Ada ainu, begitu. Baik. Wahadduhu,
Nah, hadnya, batasannya, istilahan secara istilah, dia adalah at-tabi'ul ladzi, adalah tabi yang yarfa'u ihtimal sahwi. Nah, ini langsung menekankan kepada fungsi, ya. Nah, yaitu apa? Taukid maknawi itu adalah kata yang mengikuti, yang dia mengangkat ihtimal, kemungkinan-kemungkinan adanya apa? Kelupaan, as-sahwi. Atau bisa juga menghilangkan kemungkinan bahwa yang dimaksud itu terlalu luas, tawassu' fil matsbu, pada kata yang diikutinya. Tentunya berarti pada muakkadnya. Nah, wal muakkidat, dan lafal-lafal yang menekankan atau menguatkan muakkad itu disebut dengan alfazun ma'lumatun. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jurub. Kama qala al-musannifu. Ai, ya, maka di situ dikatakan muayyanatun mubayyanah. Nah, muayyanatun mubayyanatun. Ya. Yang tentu sudah ditetapkan dan ditentukan mubayyanah dan telah dijelaskan. Wahya khamsah, dan dia ada 5. Yang pertama an-nafsu, ya. Nah, yang kedua adalah al-ainu. Nah, wal muradu bihima al-haqiqah. Nah, ya, dan yang dimaksud dengan keduanya di sini yakni an-nafsu wal ain, ya. Itu adalah apa? Hakikat. Nah, ya. Sah kesamaan. Nah, seperti itu. Ya. Artinya apa? Yang dimaksud memang ya kalimat tersebut. Contoh misalkan Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun ainuhu. Nah, berarti yang dimaksud itu adalah si muakatnya itu sendiri. Begitu. Ya, si muakatnya itu sendiri. Jangan diartikan secara letterlek atau harfiah. Kata ain, matanya gitu. Ya, nafsuhu, jiwanya, enggak. Karena memang fungsinya untuk menekankan. Berarti kita terjemahkan dengan kata sungguh. Itu kaidah penerjemahannya dalam bab taukid, ya. Terlebih taukid maknawi ini. Nah, ya, begitu pula taukid lafzi. Ya, untuk menerjemahkan kata yang diulang langsung saja sebut sungguh. Begitu. Berikutnya yang ketiga ada kullu. Nah, kullu dan juga ajma. Ya. Nah, kullu dan juga ajma. Nah, yuakkad, ya. Nah, yuakkadu bihima. Maka dia dikuatkan dengan dua lafal ini, al-ain, afwan, uh, ajma dan kullu, itu apa? Lil ihatati wasyumul. Nah, ya. Untuk apa kemarin bahasanya? Lil ihatah wasyumul, untuk meliputi atau mencakup keseluruhan, ya. Al ihatah maknanya apa? Keseluruhan. Sedangkan asyumul berarti apa? Mencakup. Nah, seperti itu. Maka dikatakan bisa ja'al mudarrisuna, al mudarrisuna ajma ajma'un, ya, ajma'un. Atau bisa juga kita pilih kulluhum, gitu. Untuk ajma, ya. Nah, ya. Bahwasanya untuk ajma ini, ya, tidak perlu ada domir yang mengikatnya. Kembali kepada muakkad. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Halimah Ibnu Ajurum tadi, ya, tatkala jir ajmain, gitu. Ya, nggak perlu ada domir yang kembali kepada kaum untuk lafal ajma. Dan tentu di sini wal khamis, yang kelima, ada tawabi'nya ajma. Jadi seperti contoh tadi, ja'al mudarrisuna ajma'una. Nah,
Ya, ja'al mudarrisuna. Ingat muakkad itu harus ma'rifat ya. Ja'al mudarrisuna ajma'una. Bisa kita ikut sertakan apa? Akta'una, abta'una, absa'una. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan allati la tastakillu anha. Nah, tidak bisa berdiri sendiri dia. Fataktarinu, maka eh, dia menggandengkan si ajma tadi, bergandeng dengan ajma. Ya, wa yu'ta, wa yu, wa yu'ta. Dan dia tentu apa? Didatangkan setelahnya, setelah lafal ajma. Ya, nah, setelah lafal ajma. Wala tanfaridu anha, dan nggak bisa sendiri tanpa adanya ajma anha. Tidak bisa sendiri dari apa? Dari ajma. Nah, dan inilah lafal-lafal yang akta, abata, absar. Yuradu biha, yang dimaksud dengannya itu adalah taqwiyatut ta'kid. Masya Allah. Taqwiyatut ta'kid. Nah, penguatan untuk dikuatkan. Nah, untuk permasalahan taukid di sini, mahal tabaiyahnya, poin pengikut sertaannya dia kepada kata sebelumnya, naam, itu ada dua landasan. Yang pertama, i'rab, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum kan, fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Nah, itu kan semuanya adalah turunan dari i'rab. Kemudian apa? Ta'rif. Baik. Ya, wal akhar at-ta'rif wa tankir. Nah, coba kita lihat nanti di sini bagaimana penjelasannya. Lakin tabaiyata bitankir mukhtalaf fiha fit tauqid ya al-ma'nawi. Akan tetapi tabaiyah bitankir mukhtalaf, diperselisihkan padanya. Nah, ya, pengikutan dengan nakirah itu berbeda pada taukid ma'nawi. Ya, nah, berarti kalau di taukid ma'nawi dia tankir tidak mengikuti yang tankir, yang nakirah tidak. Nah, ya, kalau yang lafzi bisa-bisa aja. Tapi kalau yang maknawi menggunakan lafal-lafal khusus tadi, nafas, kullu, ain, ajma, maupun pengikut sertaan setelah ajma, akta, abta, absa. Nah, itu semua apa? Harus mengikuti kata yang ma'rifat. Itu ya. Wa matsala lahu al-musannifu bi thalathati amsilatin. Musannif Al-Imam Najur memberikan permisalan di sini ya dengan tiga contoh. Nah, awaluha qama Zaidun nafsuhu. Nah, nafsuhu i'rabnya bagaimana? Marfu'un li'annahu taukidun tabi'un li marfu'in. Ya kan? Kemudian tsaniha, yang kedua adalah ra'aitul qauma kullahum. Nah, ini ketika nasab i'rabnya. Kullahum di fathah karena mengikuti muakkadnya itu qaum. Qaum itu nasab sebab dia menjadi maf'ul bih dari ra'aitu. Nah, kullahum kita i'rab mansubun. Limadza? Li'annahu taukid. Ya, karena dia adalah taukidun tabi'un li mansub gitu. Wasalif marartu bil qaumi ajma'ina. Ajma'in di situ adalah taukid makhfudun ya. Apa yang menyebabkan dia khafat ya kan? Khufidha liwuku'ihi. Dia dikhafatkan liwuku'ihi karena peletakannya dia taukid dan sebagai taukid ya. Nah, untuk siapa? Untuk kaum. Dan ajma' di sini seperti yang tadi kami katakan di awal, dia mulhaq nanti dengan apa? Jamak mudzakkar salim. Ketika rofa dengan waw, ketika nasab jar dengan iya. Wa alamatu khafdihi huna al-ya. Nah, baik, kita langsung masuk ke pembahasan badal. Barakallahu fiik. Tafadhal. Silakan dibaca. Siapa yang mau nih? Ada? Oke, baik. Babul badali. Ya, qala al-musannifu rahimahullahu taala. Babul badal. Al-Imam Najrum mengatakan, "Idza ubdila ismun min ismin." Apabila isim diganti dengan isim, au fi'lun min fi'lin, atau fi'il diganti dengan fi'il, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka dia mengikuti pada seluruh i'rabnya. Naam, baik rafa, nasab, jer karena menyebut fi'il di sini dan jazm juga begitu.
Wa huwa ala arba'ati aqsamin. Langsung Al-Imam Najur menyebutkan 4 jenis badal. Ada badalus syai' minasy ya. Ada badal syai' dari syai', badal sesuatu dari sesuatu. Ya, menggantikan sesuatu dari sesuatu. Artinya apa? Yang menggantikan dan yang digantikan harus sama-sama utuh. Seperti itu. Berikutnya ada badalul ba'di minal kulli. Nah, ini apa? Menggantikan sebagian dari keseluruhan. Berikutnya ada badal istimal. Nah, badal istimal ini jenis yang ketiga. Ya, badal istimal itu adalah badal yang meliputi, mencakup. Dan berikutnya ini, nah, ada badal ghalat. Badal ghalat ini badal karena kesalahan tentu terjadi pada pengucapan-pengucapan lisan, bukan pengucapan-pengucapan pada tulisan, tidak. Nah, Imam Najurum seperti biasa memberikan contoh-contohnya adalah koma Zaidun akhuka. Dan ini contohnya juga ada di Durusul Lughah ya, teman-teman semua. Nah, koma Zaidun akhuka di situ jelas koma fi'lun madin mabniun 'alal fathi itu i'rabnya. Dan Zaidun di sini ya, dia menjadi apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah az-zahirah, ya kan? Fa'ilun untuk koma. Akhuka di sinilah yang menjadi badalnya Zaid. Nah, kan rofa. Kita tahu akhuk itu bagian dari al-asma al-khamsah. Itu ya. Rofa dengan waw. Nah, itu dia mengikuti rofanya Zaid. Nah, tandanya dengan waw karena dia al-asma al-khamsah. Nah, ya. Ya. Nah, untuk koma Zaid akhuka, dia ini badal apa? Nah, badal syai' minas syai'. Nah, sama-sama utuh. Jadi maksudnya di sini apa? Kalau kita tanya siapa Zaid, nah maka nanti ada jawaban penjelas saudaramu. Siapa saudaramu? Jawabannya apa? Zaid. Seperti itu. Berikutnya, akal tu ar-raghifa thuluthahu. Nah, ini contoh untuk badalul ba'di minal kulli. Menggantikan sebagian dari keseluruhan. Raghif, ya. Nah, apa makna raghif? Roti, ya. Nah, roti. Thuluthahu sepertiganya. Ya, thulutha. Sa di fathah, nasab. Karena rogifa di situ nasab sebagai maf'ul bih. Berikutnya, wa nafa'ani zaidun ilmuhu. Ya. Nah, ini adalah badal istimal. Nah, badal istimal. Zaid itu bermanfaat untukku ilmunya. Baik. Nah, ilmu ini kan sesuatu yang dimiliki oleh Zaid. Maka ini namanya badal istimal. Ya, badal istimal secara bahasa artinya adalah badal yang mencakup sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik fisik maupun non fisik. Ilmu memang non fisik, tapi kan dia dimiliki oleh seseorang. Nah, ini yang disebut dengan badal istimal. Berikutnya ada badal ghalat, contohnya ra'aitu Zaidan al-farasa. Ini ketika mengatakan tidak dalam tulisan, ya. Nah, karena ketika berbicara seringkali kita apa namanya sabukul lisan, begitu, keliru dalam pengucapan. Keliru dalam pengucapan ini tentu ya tidak disengaja. Nah, salah ucap. Nah, ketika teringat dia langsung menggantikan tanpa mengulang kalimatnya, cukup dia gantikan saja yang salah, gitu. Nah, aku melihat Zaid. Oh, maksudnya bukan saya lihat Zaid, tapi saya lihat kuda. Maka di sini al-farasa menjadi badal untuk Zaid. Nah, dikatakan arata antakula, kamu tuh ingin mengatakan ra'aitul faras. Faqalita, ya tapi kamu keliru dalam pengucapan fa'abdalta. Maka kamu segera gantikan Zaid minhu dari faras. Gitu ya. Nah, selesai menjadi tasawur kita sebelum membaca syarah. Di sini langsung kita baca syarahnya. Qala syarihu wafaqahullah. Yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala berkata, hadza tabi'u ar-rabi. Ini adalah tabi' yang keempat minat tawabi'i al-arba'ati. Dari tabi' yang keempat. Nah, ya, dan ini tentu adalah tabi' yang terakhir yang badal. Wa hadduhu istilahan, dan batasannya secara istilah. Jadi kalau dibilang hadduhu ini ta'rif teman-teman ya. Batasan, karena mendefinisikan sesuatu berarti kita membatasi sesuatu tersebut dari perkara-perkara yang menjadikan dia nanti bisa multitafsir. Maka kita berikanlah dia definisi. Maka langkah luar biasanya sesuatu ketika didefinisikan bukan hanya istilah saja, tapi harus muncul dari apa? Bahasa. Ini luar biasa.
Makanya ada lughatan, ada istilahan. Nah, dalam bidang mantik ataupun filsafat itu ada istilahnya etimologi atau terminologi. Ya, etimologi secara bahasa, terminologi secara istilah. Secara istilah itu muncul nanti dari apa? Definisi secara kebahasaan terlebih dahulu. Nah, itu yang disebut dengan apa? Epistemologi ilmu dan semisalnya lah. Nah, tapi kita pakai dengan istilah Arab saja, lughatan dan istilahan. Nah, di sini badal ya. Nah, badal secara bahasa artinya apa? Ada badal itu secara bahasa maknanya adalah al-iwad. Al-iwad. Nah, al-iwad. Ya, pengganti. Ini secara bahasa. Nah, ya. Nah, secara istilah apa? Nah, at-tabi'u al-maqsudu bila wasitatin. Ya. Nah, bainahu wa baina tabi'ihi. Bainahu wa baina tabi'ihi. Nah, batasan badal secara istilah itu sesuatu yang mengikuti al-maksud yang dimaksud, yang dituju. Bila wasitoh, tanpa adanya perantara. Nah, tanpa adanya perantara. Beda kan kalau atof, atof itu kan mengikuti yang apa? Kata yang diikutinya, tapi ada perantara di situ. Ya, nah antara tabi' dengan matsbu. Tabi dalam bidang atof ini, dalam masalah atof itu kan atof. Ya, nah ma'tuf. Nah, yang diikutinya disebut ma'tuf alaih. Kalau dalam atof ya. Nah, at-tabaiyatu huna. Nah, at-tabaiyatu huna pengikut sertaan dalam pembahasan badal di sini makhsusatun bil i'rabi faqat. La ilaha illallah. Masya Allah ya. Jadi badal itu hanya mengikuti i'rabnya saja, tidak mengikuti jenis muzakkar muannas, tidak. Tidak mengikuti apa namanya jumlah adat ya, mufrad musanna jamak enggak. Tidak mengikuti dari sisi ta'rif tankir. Naam, yaitu ma'rifat nakirah enggak. Jadi hanya sebatas i'rab saja. Naam ya, sebatas i'rab saja. Faqat kama sharraha bihi. Ya, kama sharraha bihi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di sini oleh penulis atau sebagaimana penulis telah menjelaskannya. Karena saraha yasarrihu gitu ya. Nah, berikutnya wala yahtassu al-badalu. Nah, wala yahtassu al-badalu bil asma. Nah, jadi badal itu tidak khusus untuk isim saja enggak. Al-badalu kenapa dibaca domah ini badalnya fa'il untuk yahtas ya. Nah, jadi badal di sini tidak khusus bil asma untuk isim saja. Fayaqa'u fil af'al dan dia bisa terjadi pada fi'il. Yaqa' artinya terjadi. Fa'ilnya apa? Domir huwa mustatir ya kan? Takdirnya huwa kembali kepada apa? Nih, kata badal sebelumnya. Maka badal ini terjadi pada fi'il juga gitu. Kama dalla alaihi qaulul musannif. Sebagaimana perkataan musannif ya dalla menunjukkan alaihi atasnya. Atas badal ini bisa terjadi pada isim maupun fi'il. Ya, wa minhu dan diantaranya juga qauluhu. Nah, diantaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah Asy-Syu'ara ayat 132 133. Nah, wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Ya. Nah, di sini mana badalnya? Wattaqul ladzi dan bertakwalah kalian. Ya, bertakwalah kalian alladzi amaddakum kepada zat yang telah menganugerahkan mengkaruniakan kepada kalian. Nah, bima ta'lamun dengan apa yang kalian ketahui. Amaddakum bi an'amin wa banin. Yang menganugerahkan, mengkaruniakan kepada kalian tentunya apa? Dengan nikmat-nikmat, an'am itu ya, nikmat-nikmat wa banin, anak-anak ya. Nah, di sini amadda di situ adalah fiil madi ya. Nah, amadda di sini fiil
fi'il madi. Bagaimana tasrifannya? Amadda yumiddu. Amadda yumiddu imdadun. Ya, artinya apa? Memanjangkan, panjang memanjangkan. Nah, di sini yang dimaksud dengan apa? Memberikan pemberian atau mengkaruniakan. Ya, yang mengkaruniai. Bahkan, naam, yaqa, yaqa'u aidan fil huruf. Nah, bahkan badal nih ya terjadi juga pada huruf. Akan tetapi badal yang jenis apa ya sehingga dia terjadi pada huruf. Naam. Fi badalil ghalati faqat. Fi badali al ghalati faqat. Hanya ada di badal ghalat saja. Gitu ya. Nah, bisa difahami sampai sini? Wa aqsamul badali arba'atun. Nah, pembagian badal ada 4. Zakaroha al-musannifu. Ya, al-musannifu fa'il dari zakara. Tentu di sini Al-Imam Ibnu Ajurum selaku musannif matan jurumiyah, zakaroha telah menyebutkannya. Haknya yang dimaksud adalah aqsamul badal, yaitu pembagian-pembagian badal. Wa atsba'aha bi amthilatin arba'atin. Wa atsba'aha. Ya. Dan penulis Al-Imam Ibnu Ajurum pun telah mengikut sertakan mereka semua itu biamfilatin dengan contoh-contoh arba'ah yang 4. Jadi masing-masing telah diberikan contohnya. Al-awwal yang pertama, badal syai' minas syai'. Ya. Nah, ini adalah badal syai' minas syai'. Naam, fayakunu al-badalu. Naam. Ya, fayakunu al-badalu aina al-mubdali. Naam. Al-mubdali minhu. Nah, ini kenapa dibaca aina? Fathah dia karena dia menjadi khobarnya yakunu. Badal di sini menjadi apa? Isimnya yakunu. Maka badalnya di sini itu adalah ainal mubdal. Zat yang sama dengan mubdalnya. Al mubdal minhu di situ sebutannya ya. Nah, ya. Apa tadi? Badalnya itu adalah apa? Zat yang sama dengan mubdalnya. Seperti itu. Ya, dia sendiri. Berikutnya, at-ta'biru. Nah, pengungkapan. Ya, ungkapan biqaulina dengan perkataan kita badalu kullin min kulli. Nah, jadi bisa juga dia diungkapkan dengan ungkapan badal kulli min kull. Bukan hanya badalu syai' min syai'. Nah, ini nama lain dari badalu syai' min syai' itu adalah badal kulli min kull. Gitu. Ya, seperti ini. Ajma'a fil bayan. Ajma'a fil bayan. Nah, ini nampaknya lebih cocok dalam menjelaskan maknanya. Kenapa demikian? Li'annahu yadullu ala nafsi maknahu. Ya, ala nafsi maknahu. Karena dia menunjukkan atau ya, nah, menjelaskan di situ atas zat dari maknanya. Min kulli wajahin. Ya, min kulli wajahin. Dari semua sisinya. Dari keseluruhan sisinya. Jadi apa? Menggantikan keseluruhan dari keseluruhan ini menunjukkan atas makna yang sama tuh. Ya, nafsi makna atas makna yang sama dari semua jenisnya.
Barakallahu fik. Berikutnya Imam Najuru mencontohkan lagi wa matsala lahu biqaulihi qama Zaidun akhuka. Qama Zaidun akhuka. Nah, musannif memberikan contoh ini untuk ya badal syai ya. Akhuka di sini adalah badal untuk Zaid. Wa huwa badalu syai'in min syai'in. Ala ibaratil musannif ya. Ini tentu sesuai dengan ungkapannya musannif ya kan badal syai' min syai'. Kalau ungkapan yang diberikan oleh Syekh Saleh Saimi tadi apa? Badalu kulli min kull. Naam, alal ibarati al-mukhtarah ya, Masya Allah. Di sini dikatakan bahwasanya ungkapan atau takbir yang terpilih adalah badal kul min kul. Ya. Nah, badal kul min kul. Fazaid, Zaid di situ apa? Marfu'un wa akhuka badalun marfu', ya kan? Dia badal yang dirofa juga demikian. Ya. Wasani kemudian masuk ke badalul ba'd minan minal kulli, ya, badal sebagian dari keseluruhan. Fayakunul badalu, nah maka di sini badal itu harus juz'an, satu bagian minal mubdali minhu, dari apa namanya? Mu'dal minhunya, yaitu apa? Dari kata yang diibdal. Ya. Harus dia menjadi satu bagian naam dari yang digantikan. Sama saja apakah dia lebih sedikit atau sama atau lebih banyak, dan harus ada domir yang kembali kepada mubdalnya. Ya, harus ada domir yang kembali kepada mubdalnya. Sawa'an kana aqal minal baqi am musawiyan lahu am aktsara minhu. Ya. Nah, sawa'an kana aqalla minal baqi am musawiyan lahu am aktsara minhu. Wala budda fihi min dhamirin ya'udu 'alal matbu'i. Wala budda, dan harus padanya itu terdapat domir ya'udu yang kembali kepada matbu'nya. Ya, nah, wal afsahu ayyuqal ya badalu ba'din min kullin. Oke. Syekh Salih Al-Saimi di sini mengatakan lebih fasih itu dikatakan nakiroh, dia kondisinya nggak ma'rifah. Kalau Al-Imam Najur mengatakan kan al-ba'di, al-kulli. Nah, di sini Syekh Salih Al-Saimi selaku syarih pensyarah, nah, dia tepatnya apa? Nakiroh saja, badalu ba'din min kullin. Ya, kenapa demikian di sini? Lil khilafi fi fasahati dukhuli al, karena menyelisihi kefasihan dimasukinya al ala kalimatai, ya, ala kalimatai ba'din wa kullin. Nah, ya. Atas dua kalimah di sini maksudnya dua kata, yakni al-ba'd dan al-kul. Ya, jadi diperselisihkan kalau ada dua kata gitu langsung sama-sama ma'rifat. Nah, ya, kalau gitu mending dinakirahkan saja. Barakallahu fiik. Berikutnya di sini beliau contohkan untuk jenis badal yang kedua tadi. Badalu ba'd min kul, ya. Akal turraghi fasulusahu, aku makan roti sepertiganya. Nah, badalun minar raghif. Nah, jadi sulusahu di sini adalah badal. Itu kan sebagian dari roti. Ya, roti di sini, raghif di sini adalah mubdal minnya. Gitu, mubdal minnya. Nah, wa badalu ba'din min fa sulusa sepertiga ini badalun minar raghif al kamil, ya, al kamili, fahuwa ba'duhu, maka dia adalah sebagian dari raghif tersebut. Wa waqa'a huna, wa waqa'a huna mansuban, dan dia pun terletak di situ dalam keadaan nasab. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah. Baik, kita masuk ke jenis badal yang ketiga, yakni badal istimal. Badalul istimal. Fayakunu al-badalu, nah, ya. Fayakunu al-badalu min mustamalatil mubdal minhu.
mustamalatil mubdal li minhu. Badal istimal ini harus badalnya itu merupakan sesuatu yang tercakup mustamalat, yang mencakupi si mubdal minhunya dalam mubdalnya. Nah, ya. Fabainahuma irtibatun. Ya, maka di antara keduanya itu ada irtibat, ya. Nah, ada irtibat. Keterikatan atau keterkaitan antara badal dan mubdal, ya, keterkaitan. Bi ya, bi alaqatin hiya ghairul kulliyah wal juz'iyah. Ya, dengan hubungan tentu apa namanya selain kulliyah dan juz'iyah. Ya, bukan keseluruhan dan bukan sebagian seperti itu. Fa'alaqatul kulliyah wal juz'iyah ini maksusah khusus bin nawain al awwalain. Ya, khusus pada dua jenis yang pertama saja. Gitu. Ya, dua jenis yang pertama saja. Apa itu? Dua badal yang tadi disebutkan awal-awal. Badal kul mingkul dan badal ba'at mingkul. Seperti itu. Ya, itu kan ada kuliah dan juz'iyah, keseluruhan ataupun sebagian. Tapi kalau ini enggak, gitu. Nah, kalau ini enggak, ya, tidak seperti itu. Jadi hubungan keseluruhan dan sebagian itu kan dikhususkan kepada yang tadi badal badal kul mingkul dan badal ba'at mingkul. Nah, kalau badal istimal ini hubungannya bukan sebagian atau keseluruhan, tapi sesuatu yang dimiliki oleh sesuatu baik fisik maupun non fisik. Seperti itu. Ya, wa matsala lahu biqaulihi, dan penulis Al-Imam Najurum di sini memberikan contoh ya dengan mengatakan nafa'ani Zaidun ilmuhu, bermanfaat Zaid ilmunya gitu untukku, ya. Ya. Fa ilmuhu, maka ilmu di sini ilmuhu ini adalah badal Zaid, badalnya si Zaid. Ya, Zaid di sini adalah badal istimal. Nah, ya afwan. Wa huwa badalul istimal. Yang badal istimalnya berarti siapa? Ilmu, ilmuhu. Apa badal istimalnya? Ilmuhu. Kan ilmu di sini badal untuk Zaid. Nah, maka Zaid ini mubdal. Nah, ilmu di sini adalah badal istimal. Fal ilmu, ya. Nah, fal ilmu mimma istamalat, ya, mimma istamalat. Istamalat ini dari kata kerja istamala yastamilu. Naam, ya, istamalat. Kenapa diakhiri tak sukun di sini? Karena fa'ilnya adalah nafsu. Istamalat, istamalat alaihi nafsu Zaidin. Gitu. Ya. Jadi ilmuhu di sini adalah badal istimal karena ilmu adalah sesuatu yang mencakup, ya, atau sesuatu yang meliputi pada diri Zaid. Gitu ya, alaihi. Nah, jadi apa? Diri Zaid itu mencakup atas ilmu. Nah, jadi itu penerjemahannya. Nafsu kan fa'ilnya istamala. Kita terjemahkan dulu dari nafsu, fa'ilnya. Jadi ya, dirinya Zaid itu mencakup atas ilmuhi, kembali kepada ilmu. Wahwa badalul istimalin. Nah, ya. Kenapa itu badal istimal? Liwujudi alaqatin baina huma. Ya, nah, karena terdapat alaqah, hubungan antara keduanya, antara badal dengan mubdal. Ya, nah, ia ghairal alaqah, dan dia bukanlah hubungan al mutaqaddimati fis sabiqain. Ya, nah, dia hubungannya berbeda dengan dua jenis badal yang tadi pertama. Kalau dua jenis badal yang pertama itu badal kul mingkul, badal ba'at mingkul, ya, itu hubungannya adalah alaqatul kulliyah wal juz'iyah. Nah, ya, di sini alaqatul kulliyah wal juz'iyah. Itu kalau dua jenis badal yang pertama tadi, ya. Kita masuk jenis badal yang keempat. Badalul ghalat, ya, badalul ghalat. Nah, iradatuka kalaman. Nah, badal ghalat itu adalah, ya, keinginanmu kalaman dalam berucap atau mengucapkan.
Wasabaqu lisanik, ya Masya Allah. Akan tetapi ya lisanmu itu salah sebut. Nah, sabaqul lisan istilahnya keceplosan. Ya, tentu ini adalah unsur ketidaksengajaan. Nah, ketika ingat, maka langsung dia gantikan dengan badal. Kalau nggak ingat, lawan bicara ingat ya diingetin, jangan dicela-cela. Gitu ya. Nah, tapi maka oleh sebab itu ini terjadinya hanya pada pengucapan lisan, tidak pada pengucapan tulisan. Karena kalau pengucapan tulisan, ya mayoritas cenderung insya Allah bisa terkoreksi ya. Nah, walaupun ya tidak dipungkiri adanya apa khotomat matbu'i, yaitu typo-typo gitu ya, typo-typo. Wasabaku lisanik bigoirihi. Akan tetapi ya tergelincir lisan ya kepada selainnya, selain dari apa yang kita inginkan dalam ucapan. Tsumma ruju'uka, kemudian koreksianmu ya ilama aratahu. Ya, kamu mengoreksi ya, engkau mengoreksi ucapanmu dengan apa yang engkau ingin ucapkan sebenarnya. Seperti contohnya dari musannif wa mathala lahu biqaulihi raaitu Zaidan al-farasa. Dia itu pingin ngucapin faras, kuda, tapi yang terucap Zaid. Ya, keceplosan kan? Wa qala fi bayani wajhi tamtsil. Nah, ya. Wa qala fi bayani wajhi tamtsil. Tamtsili. Ya. Di sini menjelaskan Al-Imam Ibnu Ajurum tentunya apa? Uh, ya, dalam contoh ini raaitu Zaidan al-farasa. Penjelasannya apa? Setelah memberikan contoh, ya kan? Nah, ya dengan cara tamsil memberikan contoh di sini. Arota antakula itu baru dijelaskan sama Imam Najurum. Kamu nih sebenarnya pengen bilang kuda, fagolita, tapi salah ucap. Faabdalta, kamu kau gantikan Zaid minhu. Nah, dari faros. Faros didatangkanlah karena ini yang benarnya. Fal faros, maka di sini faros adalah badal untuk Zaid, wahwa badalu ghalat namanya. Fazaid ya mansub, ya kan Zaid kan mansub di situ sebagai maf'ul bih. Maka faras pun ya sebagai badal untuk Zaid, maka dia mansub juga, mansubun aidan. Ya. Nah, wah di sini Syekh Shalih Saimi menyebutkan tokoh ulama nahwu yang sungguh terkenal yaitu Ibnu Hisham Al-Ansari. Ya. Wasamma Ibnu Hishamin hadza naw'a. Wasamma Ibnu Hishamin hadza naw'a. Nau'a di fathah, maf'ul bih dari sama. Ibnu dia adalah fa'ilnya sama. Apa artinya? Ibnu Hisham menamakan jenis badal ini ya dengan al-badalil mubayyin. Nah, ya, dengan badal mubayyin. Ya, jadi badal ghalat kan artinya badal karena salah bicara. Ya, kalau badal mubayyin ini adalah badal yang memberikan penjelasan. Ya, wa huwa al-yaqu. Nah, wa huwa al-yaqu. Ya, wa huwa al-yaqu. Dan tentu penamaan dengan badal mubayyin ini lebih layak. Ya, ini lebih layak dan lebih bagus juga. Kenapa? Li'anna mujibahu layan hasiru. Layan hasiru. Nah, kenapa demikian? Karena apa? Menyebabkan badal golat ini layan hasiru tidak terbatas. Fil golat. Ya, hanya pada salah bicara saja. Bal qad yakunu li ghairihi. La ilaha illallah. Ya. Karena yang namanya kesalahan bukan hanya salah dalam apa? Pengucapan lisan, tapi juga salah dalam pengucapan ya tulisan gitu ya. Nah, wa minhu fil huruf ya. Nah, wa minhu fil huruf dan diantaranya adalah pada huruf. Ya, nah ini maksudnya badal qolat. Ja'a Muhammadun fi ilal masjidi. Nah, ini kadang kan kita pun
ya bukan penutur asli orang Arab, ya ketika berbicara lisan menggunakan bahasa Arab, nah ini kan salah-salah sebut ya. Nah itu langsung tergantikan. Ya kita gantikan. Ini kan huruf nih. Ada fi, ada ilah. Arota antakula, kamu tuh ingin mengatakan Ja'a Muhammad ilal masjid. Ya. Nah, akan tetapi mengatakan fi terlebih dahulu. Ya, akan tetapi mengatakan fi terlebih dahulu. Ya. Nah, fasabaqa lisanuka. Sabaqa nih, sabaqa lisanuka. Wa qulta dan kau katakan fi. Tsumma raja'ta. Ya, tsumma raja'ta ila ma aradta wa qulta ilal masjid. Nah, ya, ketika ingat, nah langsung digantikan. Nah, ya, raja'ta ila ma aradta kepada apa yang kamu inginkan wa qulta kemudian kamu katakan lagi ilal masjid. Ya, insyaallah. Wa bihadza nakunu istakmalna. Nah, dengan pembahasan ini tentunya nakunu istakmalna. Ya, kita telah menyempurnakan at-tawabi'a. Nakunu istakmalna at-tawabi'a. Ya, al-marfu'ati. Al-marfu'ati. Itu kasroh penanda nasab ya. Dia tidak di fathah. Nah, kita telah menyempurnakan pembahasan apa? Tawabi yang di rofa. Allati taji'u tabi'atan. Ya. Allati taji'u tabi'atan. Yang dia datang sebagai pengikut wahiyya al-arba'ah dan dia tentu ada 4. Yang pertama atof, kedua apa namanya? Naat, ya, ketiga taukid, keempat badal, ya. Wa kamulatil marfu'atu wa kamulatil marfu'atu kulluha. Ini langsung taukid nih pembahasan tadi ya. Kulluha, ya, haknya kembali kepada marfu'at. Muakkad ya. Maka tentu telah sempurnalah pembahasan ya. Nah, marfu'at seluruhnya. Asliyuha wa tabi'uha. Ya. Baik kedudukan rofa yang betul-betul rofa ya maupun yang tabi pengikut sertaannya yaitu apa? Tadi itu atof, na'at, taukid, badal. Karena kan atof, na'at, taukid, badal kan bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Maka disebutlah tabi'. Tapi kalau asli yuha di sini adalah pembahasan apa? Fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, ya, begitu. Dan juga khobar inna dan isim kana. 6. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Asli ya, pembahasan rofa marfuat yang asli. Barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya atau pertemuan berikutnya, pembahasan berikutnya ini bab mansubat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan wa iyyakum.